Setelah upacara pernikahan yang hampa itu, kehidupan Riris berubah sepenuhnya. Namun bukan menjadi lebih baik. Ia kini harus menjalani hari-harinya sebagai istri Boke. Sebuah status yang tidak pernah ia inginkan. Malam hari yang sangat kalut di sebuah desa di Jawa Timur. Bulan Sabit enggan menampakkan diri, seolah ikut bersembunyi malu menyaksikan nestapa yang sedang melanda keluarga Kromo. Di dalam rumah sederhana berlantai tanah yang terasa semakin sempit oleh beban hidup, hanya suara gertakan gigi Pak Kromo yang memecah kesunyian malam. Di sudut ruangan ia duduk termangu, tatapannya kosong tertuju pada selembar kertas usang yang tergeletak di atas meja kayu reot, surat tagihan hutang yang tak kunjung terbayar. Aroma nasi jagung yang mulai dingin masih tercium samar dari dapur, bercampur dengan bau tanah basah akibat gerimis yang tak kunjung reda di luar. Sementara itu, Bukarti, sang ibu, meringkuk di balik tungku yang telah padam. Tangisnya tertahan, berusaha agar tidak terdengar terlalu keras. Namun isakan pilu itu tetap saja merayap, menambah kepekaan suasana hati Riris yang sedari tadi bersembunyi di balik jendela kamar. Riris, gadis berusia 20 tahun, dengan segala mimpi yang belum sempat ia raih, kini menyaksikan realitas pahit itu merobek hatinya. Kehidupan desa yang dulu terasa tenang dan damai kini berubah menjadi medan perang melawan kemiskinan. Sejak panen padi tahun lalu gagal total akibat hama wereng yang tak terkendali, diusul dengan kenaikan harga pupuk yang mencekik, keluarga Kromo terjerat dalam pusaran hutang yang semakin dalam. Pak Kromo, yang dikenal sebagai petani jujur dan pekerja keras, kini harus menunduk malu di hadapan tetangga dan tengkulak. Hutang bank untuk modal tanam tak kunjung terbayar, dan bunga pinjaman dari rentenir pun terus bergulir bagai bola salju. Kondisi kesehatan Bukarti yang semakin menurun, ditambah penyakit batuk kronis yang tak kunjung sembuh, semakin memperberat beban. Obat-obatan seadanya pun mulai sulit terbeli. Yang paling membebani Riris adalah nasib adiknya, Adi. Bocah 10 tahun itu begitu cerdas dan bersemangat belajar, namun kini masa depannya terancam suram karena tak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Malam itu, tekad Riris bulat. Ia tak sanggup lagi melihat orang tuanya merana, tak sanggup mendengar tangis ibunya, tak sanggup melihat adiknya harus mengubur cita-citanya. Pagi tadi, saat ia pergi ke pasar desa untuk menjual sedikit hasil kebun yang tersisa, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai makelar peluang. Pria itu berbicara dengan lancar, menawarkan sebuah harapan palsu namun terdengar begitu meyakinkan. Katanya, banyak gadis desa sepertinya yang kini hidup makmur berkat bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Nigeria. Gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan, jauh melebihi apa yang bisa didapat di tanah air. Dengan jantung berdebar kencang, Riris memberanikan diri menghampiri kedua orang tuanya yang masih tertunduk lesu. "Bu, Pak," suaranya serak namun tegas. "Aku sudah membuat keputusan." Pak Kromo mendongak, matanya nanar. "Keputusan apa, Nak?" "Aku akan berangkat ke Nigeria. Aku akan bekerja di sana. Aku akan mengirimkan uang untuk melunasi hutang dan menyekolahkan Adi," ucap Riris, mencoba menyembunyikan ketakutan yang mulai merayapi dadanya. Bukarti yang mendengar itu langsung bangkit, mendekati Riris dengan wajah pucat pasi. "Nigeria? Kamu ini bicara apa, Riris?" "Itu negeri yang jauh." Ibu dengar banyak cerita mengerikan tentang TKW di sana. "Ibu tidak rela kamu pergi," serunya. Tangisnya kembali pecah. "Tapi Bu, tidak ada cara lain," balas Riris dengan suara yang lebih mantap. "Kalau kita tidak melakukan ini sekarang, kita akan tenggelam. Aku siap mengambil risiko ini. Aku akan berhati-hati. Aku janji akan selalu mengirim kabar dan uang. Ini demi kita semua, demi masa depan Adi." Ia memeluk ibunya erat, merasakan getaran tubuh sang ibu yang ketakutan, namun juga terbersit keraguan. Pak Kromo yang sedari tadi diam, akhirnya menghela napas panjang. Ia melihat keteguhan di mata putrinya, sebuah api yang sudah lama padam dalam dirinya. "Baiklah, Nak," katanya lirih, "pergilah. Tapi ingat, jaga dirimu baik-baik. Kami akan selalu menunggumu." Malam itu, di bawah langit yang kelam, sebuah perjalanan penuh ketidakpastian dimulai. Riris, sang gadis desa, siap menghadapi badai kehidupan di negeri orang. 3 minggu setelah malam yang penuh ketidakpastian itu, Riris sudah berdiri di ambang pintu sebuah gerbang besi megah di jantung kota besar Nigeria. Perjalanan panjang dan melelahkan, yang dipenuhi dengan kecemasan dan harapan, kini berakhir. Ia telah melewati serangkaian proses administrasi yang rumit, penerbangan yang panjang, dan perkenalan dengan para pekerja migran lain di penampungan sementara.
Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang membingungkan, namun satu hal yang nyata adalah niatnya yang bulat. Bekerja untuk keluarganya, udara di Nigeria terasa lebih berat dan lembab dibanding udara desa asalnya. Panas matahari menyengat kulit, dan bau rempah-rempah yang asing bercampur dengan aroma knalpot kendaraan yang riuh membanjiri indera penciumannya. Di belakang gerbang megah itu, terhampar sebuah rumah yang lebih menyerupai istana daripada tempat tinggal biasa. Halaman yang luas terbentang dengan rumput hijau yang terawat sempurna, dihiasi kolam renang besar yang airnya berkilauan. Riris merasa sangat kecil. Ini adalah rumah majikannya, Boke. Boke adalah seorang pria parubaya yang berperawakan tinggi besar, dengan sorot mata yang dingin dan wajah tanpa ekspresi. Ia menyambut Riris dengan singkat, menunjuk ke arah ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai kamar untuk pekerja. Tanpa banyak bicara, ia langsung memberikan daftar tugas yang panjang. Riris harus membersihkan seluruh rumah yang memiliki setidaknya 3 lantai, mencuci pakaian, memasak makanan untuk seluruh penghuni, dan merawat taman. Riris hanya mengangguk, hatinya terasa sesak, namun ia mencoba terlihat kuat. Hari-hari pertama adalah siksaan. Bangun sebelum fajar, Riris sudah harus memulai pekerjaan. Ia menyapu lantai marmer yang tak ada habisnya, menggosok perabotan kayu yang ukirannya rumit, dan mencuci piring-piring kotor yang menumpuk. Kelelahan fisik menjadi teman akrabnya. Setiap otot di tubuhnya terasa nyeri, dan rasa kantuk selalu datang menyerang. Riris sering merasa sendiri. Di rumah itu, tidak ada yang peduli padanya selain memastikan ia menyelesaikan pekerjaannya. Boke jarang berbicara, hanya memberi perintah dengan nada dingin. Di sela-sela pekerjaannya, Riris sering mengambil jeda untuk melamun. Ia membayangkan wajah orang tua dan adiknya Adi. Ingatan tentang senyum tulus mereka menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan. Ia selalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini demi mereka. Aku harus kuat. Ia berjanji akan bekerja sekeras mungkin, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan segera kembali ke rumah. Ia ingin melihat ayahnya tidak lagi menanggung beban hutang, ibunya tidak lagi menangis, dan adiknya bisa kembali sekolah. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada perasaan aneh yang mulai menggerogoti. Rumah Boke terasa terlalu sepi. Ia jarang melihat tamu atau anggota keluarga lain. Riris juga menyadari bahwa ia tidak diizinkan keluar dari gerbang rumah, bahkan untuk sekadar membeli bahan makanan. Semua kebutuhan rumah tangga diantar oleh seseorang yang lain. Riris mencoba mengabaikan keganjilan ini, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bagian dari budaya dan aturan di rumah tersebut. Ia memilih untuk fokus pada tujuannya dan terus bekerja, tidak menyadari bahwa kebebasan yang ia kira masih dimilikinya perlahan-lahan mulai direnggut, dan kehidupan yang lebih mengerikan akan segera dimulai. Bulan-bulan pertama Riris di rumah Boke dipenuhi dengan rutinitas yang monoton dan berat. Namun seiring berjalannya waktu, Riris mulai merasakan perubahan yang aneh dari sikap majikannya. Boke, yang tadinya dingin dan acuh tak acuh, kini mulai menunjukkan perhatian yang membuatnya merinding. Ia sering mendapati Boke menatapnya dari jauh. Sorot matanya sulit dimengerti. Terkadang, Boke akan memanggilnya dan memberinya sepotong perhiasan atau gaun mahal, sesuatu yang tidak pernah ia minta. Riris selalu menolak dengan sopan, namun Boke akan tetap memaksanya menerima. Semua itu terasa janggal dan mengerikan. Puncak dari semua keanehan itu terjadi pada suatu sore. Boke memanggil Riris ke ruang kerjanya yang luas. Di sana, Boke duduk di kursi kulitnya yang besar, menatap Riris dengan tatapan yang penuh perhitungan. Jantung Riris berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Riris, Boke memulai, suaranya dalam dan tenang. Namun bagi Riris terdengar seperti ancaman. Kamu adalah pekerja yang baik. Kamu rajin dan penurut. Riris hanya menunduk, takut untuk menatap matanya. Terima kasih, Pak, bisiknya. Tapi aku tidak ingin kamu hanya menjadi pekerja, lanjut Boke. Ia berdiri, berjalan mendekati Riris. Aku ingin kamu menjadi istriku. Kita akan menikah. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Riris mengangkat kepalanya, menatap Boke dengan terkejut. Manakah? Tapi Pak, Riris mencoba mencari kata-kata untuk menolak. Saya datang ke sini untuk bekerja, untuk membantu keluarga saya. Saya tidak bisa menikah. Boke tidak terkejut dengan penolakan itu. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Aku tahu kamu datang untuk uang. Dan setelah kamu menikah denganku, kamu tidak akan kekurangan apapun. Aku akan menjamin kehidupan keluargamu. Aku bisa membiayai semua hutang mereka. Aku bisa mengirim Adi ke sekolah terbaik di luar negeri sekalipun.
Bokeh melontarkan janji-janji itu dengan enteng, seolah-olah ia sedang menawar sebuah barang. Riris menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Saya tidak mau, lirihnya. Ia merasa terhina. Tubuhnya gemetar. Saya tidak mencintai Bapak. Saya tidak mengenal Bapak. Mendengar penolakan itu, wajah Bokeh langsung berubah dingin. Ia menyentuh dagu Riris, mengangkat wajahnya, memaksa mereka saling bertatapan. Cinta tidak penting. Yang penting adalah kamu patuh. Pikirkan keluargamu, Riris. Jika kamu menolak, aku bisa melaporkan bahwa kamu melanggar kontrak kerja. Visamu bisa dicabut. Kamu bisa dideportasi dan masuk daftar hitam. Apa yang akan terjadi pada keluargamu nanti? Bokeh mengatakannya bukan sebagai ancaman, melainkan sebuah pernyataan yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan kuasa mutlaknya. Riris tersentak. Seluruh keberaniannya runtuh. Ia menyadari ia tidak memiliki pilihan. Ia adalah buruh migran yang tak berdaya di negara asing, jauh dari siapapun yang bisa melindunginya. Keputusannya kini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang keselamatan keluarganya di kampung halaman. Sore itu juga, Bokeh memanggil seorang pria yang mengenakan jubah. Upacara pernikahan tidak resmi atau nikah siri dilakukan di ruang kerja Bokeh. Tidak ada saksi, tidak ada perayaan, dan tidak ada restu dari orang tua Riris. Riris hanya duduk di sana, mendengarkan kata-kata yang diucap pria itu. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia bukan lagi Riris, gadis mandiri yang berani merantau. Ia adalah benda, properti, yang kini telah berpindah kepemilikan. Dengan satu upacara singkat itu, Riris tak lagi berstatus pekerja, melainkan istri yang terperangkap dalam sangkar tak terlihat. Ketakutan yang semula hanya bayangan, kini menjadi kenyataan yang pahit. Setelah upacara pernikahan yang hampa itu, kehidupan Riris berubah sepenuhnya, namun bukan menjadi lebih baik. Ia kini harus menjalani hari-harinya sebagai istri Bokeh, sebuah status yang tidak pernah ia inginkan. Bokeh melarangnya melakukan pekerjaan rumah tangga dan mempekerjakan pembantu baru untuk tugas-tugas itu. Kini, satu-satunya tugas Riris adalah melayani dan menemani Bokeh, sebuah peran yang membuatnya merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Bokeh mulai menghujani Riris dengan hadiah-hadiah mahal. Lemari pakaiannya dipenuhi gaun-gaun sutra dengan warna-warni, cerah, kotak perhiasannya sesak oleh kalung dan gelang emas berhias permata, dan parfum mahal tergeletak di meja riasnya. Bahkan Bokeh memberinya ponsel pintar terbaru, sebuah benda yang jauh lebih canggih dari yang pernah ia lihat. Secara kasat mata, Riris adalah wanita yang paling beruntung. Ia tidak lagi harus bangun subuh untuk mencuci atau memasak. Ia hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di balik semua kilauan itu, Riris tahu betul bahwa semua kemewahan ini adalah rantai yang mengikatnya. Ia adalah burung yang terjebak dalam sangkar emas. Rumah itu kini terasa seperti penjara. Riris tidak diizinkan keluar dari gerbang, bahkan untuk sekadar berjalan-jalan di halaman yang luas. Bokeh selalu memastikan ia berada di dalam pengawasannya. Ponsel yang diberikan kepadanya hanya bisa digunakan untuk menerima panggilan dari Bokeh atau untuk meneleponnya jika ada kebutuhan. Ia tidak bisa menelepon siapapun, apalagi keluarganya di Indonesia. Bokeh mengancam akan menyakiti keluarganya jika ia mencoba menghubungi mereka tanpa izin. Riris merasa jiwanya perlahan-lahan terkikis. Ia kehilangan identitasnya. Ia bukan lagi Riris, gadis mandiri yang berani merantau. Ia adalah benda mati, sebuah pajangan yang hanya berfungsi untuk memuaskan keegoisan Bokeh. Setiap hari terasa sama. Bokeh akan memanggilnya, menyuruhnya memakai salah satu gaun mahal, dan menemaninya duduk di ruang tamu. Terkadang, Bokeh hanya akan menatapnya tanpa berbicara, seolah sedang mengagumi koleksi barang antik barunya. Riris merasa sangat kosong. Ia merindukan hal-hal sederhana, bau tanah setelah hujan, obrolan renyah dengan ibunya saat memasak di dapur, atau tawa lepas bersama teman-temannya di sawah. Kenangan-kenangan itu kini terasa sangat jauh, seolah itu adalah kehidupan orang lain. Malam hari adalah saat yang paling menyiksa. Riris sering menyelinap ke jendela kamarnya, menatap keluar. Ia melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip dari kejauhan, mendengar deru mesin mobil yang lewat, dan membayangkan ribuan orang di luar sana yang hidup dengan bebas. Air mata selalu membasahi pipinya saat ia membayangkan nasibnya. Ia merasa terbuang, dilupakan. Ia adalah hantu di rumah itu, hidup tanpa jiwa dan harapan. Bokeh memberinya segalanya,
kecuali satu hal yang paling ia butuhkan, kebebasan. Kepasrahan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Riris mulai berpikir bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa pulang. Ia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam sangkar emas ini, menjadi boneka cantik yang terkunci. Namun, ia tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah. Di sebuah sore yang sepi, saat ia sedang membersihkan jendela, ia melihat seorang wanita paruh baya tersenyum ramah dari halaman tetangga. Wanita itu melambaikan tangan, dan senyumnya memancarkan kebaikan yang tulus. Meskipun hanya sekilas, pandangan itu menumbuhkan sebuah percikan kecil di dalam hati Riris yang hampir padam. Secercah harapan yang tidak ia sadari akan menjadi pintu menuju kebebasan yang ia impikan. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam sangkar emas, jiwa Riris terasa mati. Ia telah menerima nasibnya, menyerah pada keputusasaan, dan membiarkan hari-harinya berlalu tanpa gairah. Namun, satu senyuman tulus yang ia tangkap sekilas dari balik jendela kamarnya berhasil menumbuhkan kembali tunas harapan di hatinya. Wanita paruh baya di rumah sebelah, yang ia lihat hanya beberapa detik, memancarkan kehangatan yang asing, namun sangat dirindukan. Seolah-olah wanita itu tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan istri Boke yang tak pernah terlihat di luar gerbang. Riris mulai mengawasi. Ia belajar jadwal harian Boke dan mencoba mencuri-curi pandang ke arah rumah tetangga. Kesempatan itu akhirnya datang saat Boke sibuk dengan panggilan telepon bisnis di ruang kerjanya. Riris berpura-pura membersihkan jendela yang sudah bersih, memberanikan diri untuk melirik ke halaman sebelah. Wanita itu sedang menyiram bunga. Dengan hati yang berdebar kencang, Riris memberanikan diri. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela sebagai isyarat. Berharap wanita itu mengerti. Wanita itu, yang ternyata bernama Halimah, melihat isyarat Riris dan tersenyum, mengisyaratkan bahwa ia akan datang mendekat. Tak lama kemudian, Riris mendengar suara langkah kaki dari taman. Ia melongok dari balik tirai. Di balik pagar tinggi yang memisahkan dua rumah mewah itu, Halimah berdiri. Dengan isyarat tangan, Halimah menyuruh Riris mendekat. Jantung Riris berdegup kencang. Ia melirik ke arah Boke yang masih sibuk. Ia pun memberanikan diri menyelinap keluar ke halaman belakang. "Siapa namamu, nak?" bisik Halimah dengan suara lembut, memancarkan kebaikan yang Riris dambakan. "Riris," jawab Riris. Suaranya parau karena jarang digunakan untuk berbicara. Ini menahan air matanya. "Tolong, Tante. Saya terjebak di sini." Halimah mengangguk, sorot matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. "Tante tahu. Tante sering melihatmu dari sini. Kamu tampak sangat sedih. Kamu bekerja untuknya?" "Awalnya iya, Tante. Tapi sekarang dia bilang saya istrinya. Dia memaksa saya." Riris menceritakan semuanya dengan singkat, dengan rasa cemas yang teramat sangat. Ia menceritakan bagaimana Boke mengendalikan segalanya, bahkan ponselnya. Halimah mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya dipenuhi rasa iba. "Tante mengerti," bisiknya. "Tante tahu banyak cerita seperti ini. Jangan khawatir. Ada orang yang bisa membantumu. Tante akan berikan nomornya." Riris terdiam. "Sebuah nomor telepon? Mungkinkah itu jalan keluarnya? Sebuah jalan keluar dari neraka ini?" Dengan gerakan yang cepat dan hati-hati, Halimah mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya. Ia menyelipkannya di antara sela-sela pagar. "Ini nomor sebuah LSM. Mereka sering membantu pekerja migran yang bermasalah. Mereka punya koneksi dengan kedutaan Indonesia. Tante punya teman di sana. Mereka akan membantumu pulang. Tapi kamu harus menunggu saat yang tepat untuk menelepon." Riris mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ia melipatnya kecil-kecil, menyembunyikannya di balik saku gaunnya. Perasaan yang begitu lama terkubur dalam dirinya, perasaan yang disebut harapan, kini membuncah. Ia merasa hidup kembali. Halimah, yang tak lain adalah malaikat penolong yang ia kirimkan, menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Sejak saat itu, setiap hari terasa seperti penyiksaan yang berbeda. Bukan lagi siksaan dari pekerjaan berat atau isolasi, melainkan siksaan dari menunggu. Riris harus menyembunyikan kertas itu dengan sangat hati-hati, memastikan Boke tidak menemukannya saat ia memeriksa barang-barangnya. Ia mencari setiap kesempatan, setiap celah untuk bisa menelepon. Ia mempelajari kebiasaan Boke, kapan ia pergi ke toilet, kapan ia mandi, atau kapan ia fokus pada panggilan telepon yang panjang. Setiap detik terasa sangat berharga. Ia tahu, jika ketahuan, Boke akan melakukan hal yang mengerikan. 1 minggu setelah pertemuan rahasianya dengan Halimah, Boke mengumumkan bahwa ia akan pergi keluar kota selama 2 hari penuh untuk urusan bisnis.
Jantung Riris berdebar kencang. Itu Wenfriend Nakitamden yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang mungkin ia dapatkan. Selama 2 hari itu, ia akan bebas dari pengawasan Bokeh. Ia akan bebas dari bayang-bayang ketakutan yang menghantuinya. Dengan tekad yang membaja, Riris bertekad untuk menjalankan rencana pelarian yang ia susun dalam benaknya. Dia akan menelepon nomor itu dan kembali ke rumah. Kembali ke keluarganya. Sebuah harapan baru telah lahir, dan kali ini Riris tidak akan membiarkannya mati. Ia siap mempertaruhkan segalanya. Deru mesin mobil Bokeh perlahan memudar di kejauhan, meninggalkan Riris sendirian di dalam rumah yang terasa hampa dan menakutkan. Kepergian Bokeh selama 2 hari adalah momen yang sudah Riris tunggu-tunggu. Napas kebebasan yang singkat namun sangat berarti. Begitu pintu depan tertutup rapat dan hening menyelimuti rumah mewah itu, Riris langsung bergerak. Ia tidak menyia-nyiakan 1 detik pun. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dari laci di samping tempat tidur. Ponsel itu terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, karena Bokeh mungkin melacaknya, namun ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan hati-hati, Riris mengendap-endap ke kamar mandi utama. Ia menguncinya dari dalam, memutar keran air, dan menyalakan shower. Suara gemericik air yang keras diharapkan dapat menutupi suaranya. Mengeluarkan kertas lusuh yang ia sembunyikan di balik lapisan gaunnya, ia menekan nomor yang diberikan Halimah. Setiap nada, panggilan terasa seperti dentuman keras di telinganya. Halo? Sebuah suara wanita yang ramah namun profesional terdengar dari seberang. Dengan LSM Sinar Harapan, ada yang bisa kami bantu? Riris tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak menyangka suara itu akan terdengar begitu nyata, begitu melegakan. Tolong saya. Suaranya pecah tercekat. Tenang. Katakan dengan jelas. Anda ada di mana? Apa yang terjadi? Suara itu menuntunnya dengan sabar. Riris menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia kemudian menceritakan semuanya, dari awal perjalanannya, hingga ia terperangkap dalam sangkar emas Bokeh. Ia menceritakan tentang pernikahan siri yang dipaksakan, tentang pengasingan yang ia alami, dan tentang ketidakberdayaannya. Ia juga menyebutkan nama Bokeh dan lokasi rumahnya. Baik, Riris. Saya dengar semuanya. Anda sangat berani, kata wanita di seberang telepon. Nama saya Maya. Saya akan segera menghubungi tim kami dan Kedutaan Besar Indonesia di sini. Kami akan menyusun rencana penyelamatan Anda. Tolong jangan putus hubungan telepon ini. Riris menunggu dengan napas tertahan. Ia bisa mendengar suara ketikan di seberang sana, bisik-bisik, dan suara telepon lain yang sedang dihubungkan. Tak lama kemudian, suara Maya kembali terdengar. Namun kali ini bersama suara seorang pria dengan aksen Indonesia yang kental. Halo, Riris. Saya Rahmat dari bagian perlindungan warga Kedutaan Besar Republik Indonesia, kata pria itu. Kami sudah menerima laporan Anda dari Sinar Harapan. Kami mohon maaf atas apa yang terjadi. Kami akan segera bertindak. Riris menceritakan kembali kisahnya dengan lebih detail kepada Pak Rahmat. Ia menyebutkan alamat lengkap rumah Bokeh dan menjelaskan bagaimana pagar dan gerbangnya selalu terkunci. Ia juga menyebutkan bahwa ada 2 pembantu lain di rumah itu, meskipun mereka tidak tinggal di dalam rumah utama. Setelah mendengarkan dengan saksama, Pak Rahmat mulai menyusun rencana. Baik Riris, ini yang akan kita lakukan, katanya dengan nada penuh wibawa. Kami akan mengirim tim penjemputan dari kedutaan, ditemani oleh staf dari LSM Sinar Harapan. Kami tidak bisa datang dengan mobil berlogo khusus untuk menghindari kecurigaan. Kami akan datang dengan mobil biasa, mungkin taksi. Anda harus siap. Kapan, Pak? Siap aku menunggu kapan? Riris bertanya. Suaranya dipenuhi rasa tidak sabar. Kami tidak bisa menundanya. Kami akan datang besok, siang hari, pukul 14 tepat. Itu adalah jam-jam sibuk, jadi akan lebih mudah untuk berbaur. Kami akan parkir di depan gerbang. Ketika kami tiba, kami akan membunyikan klakson 2 kali. Itu adalah kode. Segera keluar, jangan bawa barang apapun kecuali dokumen penting yang Anda miliki. Jika ada pembantu lain di sana, pura-puralah Anda sedang menerima kurir atau teman, dan segera masuk ke dalam mobil. Setelah Anda aman, kami akan segera membawa Anda ke penampungan yang aman, lalu mengurus proses pemulangan Anda. Riris mengiyakan setiap instruksi. Ia mengulang kembali kode dan jam penjemputan itu dalam hati. Baik, Pak, saya mengerti. Saya akan tunggu. Satu lagi, Riris. Setelah ini, segera hapus riwayat panggilan dari ponsel Anda. Jangan berikan petunjuk apapun. Berpura-puralah semuanya normal. Keamanan Anda adalah prioritas kami, pesan Pak Rahmat. Setelah panggilan terputus, Riris menghempaskan tubuhnya ke dinding. Ponselnya terasa sangat panas.
Ia segera menghapus semua jejak panggilan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya melayang-layang antara ketakutan jika rencananya gagal dan harapan jika ia berhasil. Ia membayangkan wajah ayah, ibu, dan adiknya. Ia membayangkan bagaimana rasanya menghirup udara Indonesia lagi. Semua itu memberinya kekuatan untuk melewati malam yang terasa sangat panjang. Fajar menyingsing, dan Riris tahu, hari ini adalah hari yang akan mengubah takdirnya. Ia hanya perlu menunggu kedatangan mobil penyelamat. Ia siap untuk bertaruh segalanya. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga yang hangat menembus celah tirai di kamar Riris. Jam dinding di ruang kerja Boke, tempat ia bersembunyi, menunjukkan pukul 13.45. 3 menit lagi sebelum tim penyelamat tiba. Riris merasa jantungnya berdebar begitu kencang seolah siap melompat keluar dari dadanya. Setiap detak terasa seperti palu yang memukul gendang telinganya. Ia menggosok-gosok tangannya yang dingin dan basah karena keringat. Ia telah melakukan semua yang ia bisa. Menyembunyikan ponsel, menghapus riwayat panggilan, dan memastikan tidak ada yang mencurigakan pada penampilannya. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu dan berdoa. Ia kembali ke jendela kamar, mencoba melihat ke arah jalan di depan gerbang. Suasana lalu lintas tampak normal untuk jam segini, ramai namun tidak padat. Di kejauhan, ia melihat beberapa mobil melintas. Apakah salah satunya adalah mobil mereka? Pikiran itu membuat lututnya lemas. Ia kembali duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya erat-erat. Ia mencoba mengingat wajah orang tuanya, senyum Adi, kehangatan rumah mereka. Gambaran-gambaran itu menjadi jangkar baginya di tengah badai kecemasan yang melanda. Tiba-tiba, dari arah depan rumah, terdengar suara klakson. 2 kali, jelas sekali tidak salah lagi, Riris terkesiap. Ia bangkit dari duduknya dengan cepat, hampir tersandung kakinya sendiri. Ia melirik ke arah pintu kamar, memastikan tidak ada suara mencurigakan dari pembantu lain. Hening. Ia segera bergegas keluar dari kamarnya, menuju pintu belakang yang mengarah ke taman. Jantungnya seperti lari maraton. Ia menyelinap di antara semak-semak dan tanaman hias yang terawat rapi. Riris tidak berani berlari kencang agar tidak menarik perhatian jika ada orang di sekitar. Ia melihat ke arah gerbang depan. Di sana, sebuah taksi berwarna putih biru yang umum di kota itu berhenti. Pintu depan terbuka, dan Riris melihat siluet 2 orang pria. Salah satunya, ia yakin, adalah Pak Rahmat dari kedutaan yang ia dengar suaranya. Riris mempercepat langkahnya menuju ke arah gerbang. Ia harus segera keluar dari sini sebelum Boke atau pembantu lain menyadarinya. Ia menarik gerendel pintu taman yang terasa berat dan melangkah keluar menuju area depan rumah. Ia masih berjarak beberapa meter dari mobil taksi itu ketika ia melihat salah satu pembantu rumah tangga Boke, seorang wanita parubaya bernama Mama Yemi, keluar dari rumah utama dan berjalan ke arahnya, tampak terkejut melihat Riris di luar. Panik menyerang Riris. Ia tidak punya waktu untuk bersembunyi. Ia hanya bisa berharap Mama Yemi tidak meneriakkan namanya. Riris bergegas menghampiri taksi. Pak Rahmat turun dari kursi depan, matanya menatap tajam ke arah Riris, dan kemudian ke arah Mama Yemi yang mulai mendekat. "Riris, kau mau kemana?" teriak Mama Yemi. Suaranya terdengar asing dan penuh tanda tanya. "Riris, cepat masuk!" seru Pak Rahmat, nadanya tegas namun menenangkan. Riris tidak mempedulikan Mama Yemi. Ia berlari sekuat tenaga menuju taksi. Pintu belakang taksi terbuka, dan Riris langsung melompat masuk. Di dalam, duduk seorang wanita muda berpakaian rapi yang tersenyum hangat padanya. Riris tahu, ini pasti perwakilan dari LSM Sinar Harapan. "Selamat datang, Riris. Saya Maya," kata wanita itu sambil tersenyum. "Anda aman sekarang." Begitu Riris menutup pintu, Pak Rahmat dengan sigap masuk ke kursi depan. Sopir taksi, yang ternyata adalah bagian dari tim penyelamat yang disamarkan, langsung menyalakan mesin. Mama Yemi masih berdiri di depan rumah, tampak kebingungan dan terkejut melihat Riris naik ke taksi bersama orang asing, lalu taksi itu melaju pergi dengan cepat. Riris menoleh ke belakang, melihat rumah mewah itu semakin mengecil, semakin jauh. Ia bisa melihat Boke, sang majikan sekaligus suami yang tak diinginkannya, terdiam di beranda, menatap kepergian taksi itu. Untuk sesaat, ada kilatan kemarahan di matanya, namun Riris tidak peduli lagi. Ia telah bebas. Perjalanan menuju tempat penampungan terasa seperti mimpi. Maya, perwakilan LSM, terus berbicara dengannya, menenangkannya, dan memberikan informasi tentang langkah-langkah selanjutnya. Pak Rahmat sesekali menimpali, memastikan Riris merasa nyaman dan aman. "Kita akan menuju ke safe house yang dikelola oleh LSM," jelas Maya.
Di sana Anda akan mendapatkan perlindungan penuh, makanan dan bantuan medis jika diperlukan. Anda tidak akan sendirian lagi. Kami akan membantu Anda mengurus semua dokumen yang diperlukan untuk kepulangan Anda ke Indonesia. Riris mendengarkan, namun sebagian besar pikirannya masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan. Ia membuka ponselnya dan melihat daftar kontak yang Bokeh berikan. Ia menyadari bahwa nomor Bokeh adalah satu-satunya yang ada di sana. Ia tidak bisa menghubungi siapapun. Ia benar-benar terputus dari dunia luar selama ini. Kini, dengan ponsel itu di tangannya, ia merasa telah menemukan kembali koneksi itu. Mereka tiba di sebuah rumah yang tampak biasa saja di area pemukiman yang lebih sederhana. Tidak semewah rumah Bokeh, namun terasa hangat dan aman. Di sana, Riris disambut oleh beberapa staf LSM dan beberapa wanita migran lain yang juga sedang dalam proses pemulangan. Mereka berbagi cerita, berbagi senyum, dan berbagi harapan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Riris merasa ia bukanlah objek yang terisolasi, melainkan bagian dari sebuah komunitas. Ia bukanlah tahanan yang dikurung, melainkan seorang wanita yang sedang dalam perjalanan pulang. Fajar kemerdekaannya telah menyingsing, dan ia siap untuk menyambutnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Detik-detik terasa seperti jam. Riris menelan ludah, jemarinya mencengkeram erat kertas berisi nomor telepon LSM. Ia berdiri di dekat jendela, memandangi jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Setiap suara kendaraan yang melintas membuatnya terlonjak kaget. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia terus mengulang-ulang pesan Pak Rahmat dari Kedutaan Besar Indonesia. Pukul 14.00, 2 kali klakson. 2 hari yang terasa seperti selamanya akhirnya berlalu. Bokeh sepertinya yang dijanjikan tidak kembali. Riris menghabiskan waktunya dengan pura-pura sibuk, memastikan tidak ada gerak-gerik mencurigakan yang bisa menarik perhatian para pembantu lain di rumah itu atau, yang terburuk, jika Bokeh memutuskan untuk kembali lebih awal. Ia makan sedikit, minum lebih sedikit, dan terus memantau jam dinding yang seolah berjalan mundur. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 siang, Riris sudah berada di posisinya. Ia berdiri di dekat gerbang utama, berpura-pura sedang menyapu halaman depan, matanya tak lepas dari ujung jalan. Bau tanah basah setelah hujan singkat tadi pagi bercampur dengan asap knalpot mobil yang mulai terdengar lebih jelas. Ia menahan napas. Lalu terdengar sebuah bunyi klakson. Tit, tit, 2 kali klakson. Jantung Riris serasa berhenti berdetak sesaat sebelum kembali berpacu lebih kencang. Sebuah sedan hitam yang tampak biasa saja perlahan berhenti di depan gerbang. Tak lama, 2 orang turun dari mobil. Satu wanita, yang Riris kenali sebagai Maya dari LSM Sinar Harapan, dan seorang pria tegap berseragam samar yang ia yakini dari kedutaan. Riris, cepat, seru Maya dengan suara yang sedikit terangkat namun terkendali. Tanpa pikir panjang, Riris menjatuhkan sapunya. Ia berlari sekencang mungkin menuju gerbang. Para pembantu lain di rumah itu tampak terkejut, menatapnya dengan bingung. Riris tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari neraka itu. Ia meraih pegangan gerbang yang berat, namun ternyata tidak terkunci. Bokeh, dalam kesombongannya, mungkin tidak menduga Riris akan berani melakukan ini, atau ia memang sengaja membiarkan kesempatan itu terbuka. Riris membuka gerbang selebar yang ia bisa, berlari keluar dan langsung menuju mobil. Ayo, cepat masuk, desak Maya, membukakan pintu belakang. Riris melompat masuk ke dalam mobil, napasnya terengah-engah. Ia merasakan kelegaan luar biasa saat pintu tertutup rapat di belakangnya. Maya dan pria dari kedutaan segera masuk ke depan. Mobil itu pun langsung melaju meninggalkan rumah yang telah menjadi penjara baginya. Riris bersandar di jok mobil, memejamkan mata sejenak. Ia tidak bisa percaya ini benar-benar terjadi. Ia berhasil. Ia bebas. Perjalanan menuju penampungan sementara terasa seperti mimpi. Riris mendengarkan percakapan Maya dan Pak Rahmat yang penuh keyakinan tentang bagaimana mereka akan mengurus semua dokumennya, melaporkan kasusnya, dan memfasilitasi kepulangannya. Di penampungan itu, ia disambut hangat oleh para pekerja lain yang memiliki cerita serupa. Ia mendapatkan makanan layak, pakaian bersih, dan yang terpenting, tempat untuk beristirahat tanpa rasa takut. Ia diberikan konseling psikologis, di mana ia bisa mencurahkan segala rasa sakit dan trauma yang terpendam. Para profesional di sana membantunya memproses apa yang telah ia alami, meyakinkannya bahwa ia kuat, dan bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah kesalahannya. 4 minggu berikutnya adalah masa pemulihan. Riris menghabiskan waktu di penampungan, belajar untuk kembali percaya pada dirinya sendiri. Ia berkomunikasi dengan keluarganya melalui perantaraan staf kedutaan, menyampaikan bahwa ia aman dan akan segera pulang.
Perasaan lega dan bahagia membanjiri hatinya saat mendengar suara ibunya yang menangis haru di seberang telepon. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari kepulangannya ke tanah air. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Riris merasa seperti terlahir kembali. Ia melihat wajah ayahnya yang kurus namun kini tersenyum lebar, ibunya yang memeluknya erat sambil menangis bahagia, dan adiknya, Adi, yang berlari memeluk kakaknya dengan penuh rasa rindu. Momen itu begitu emosional, air mata kebahagiaan mengalir deras. Kembali ke desa tidaklah mudah. Trauma yang dialaminya meninggalkan luka batin yang mendalam. Namun Riris tidak membiarkan pengalamannya meremukkan dirinya. Ia justru menjadikannya sumber kekuatan. Ia mulai aktif di berbagai forum, berbagi kisahnya sebagai saksi nyata tentang sisi gelap pekerja migran. Ia berbicara tentang pentingnya informasi yang benar, tentang bahaya janji manis para calo, dan tentang pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran. Ia ingin memastikan tidak ada lagi Riris lain yang harus mengalami penderitaan yang sama. Ia menjadi suara bagi mereka yang terbungkam, membuktikan bahwa bahkan dari kegelapan yang paling pekat, secercah harapan bisa muncul dan membawa pada kebebasan serta awal kehidupan yang baru.